Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Apa kabar nih historita semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video cerita kali ini aku pengen bikin kalian flashback soal tradisi di masa kecil yang masih eksis sampai sekarang. Ada banyak banget kan ya tradisi di Indonesia. Contohnya kayak karapan sapi di Madura, omet-omedan di Bali, dan masih banyak lagi tradisi yang masih dijalani oleh beberapa daerah di Indonesia, teman-teman. Kalau di daerah kalian, tradisi apa nih yang masih eksis? Coba komen di bawah ya. Oh ya, buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa di klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, jadi make sure untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. Dan inilah dia, 15 tradisi unik masyarakat adat di dunia, versi cerita. Yang pertama, memanjangkan leher dari suku Karen, Thailand. Tradisi memanjangkan leher ini terjadi di suku Karen yang berasal dari dataran tinggi Tibet. Sekarang, mereka menetap di Baantong Luang bersama 7 suku lainnya di Thailand bagian utara. Ada pula yang menetap di daerah Pet An, Myanmar. Wanita di suku Karen percaya bahwa semakin panjang lehernya, maka akan membuat penampilan mereka semakin cantik. Jadi mereka itu menggunakan cincin kuningan ya di lehernya. Jadi satu-satu gitu disusun sampai dia jadi panjang gitu. Dan mereka tidak boleh melepaskan kawat yang ada di lehernya itu meskipun sedang beraktivitas. Kawat ini hanya akan dilepaskan ketika sang wanita menikah, melahirkan, meninggal, ataupun ketika hendak dibersihkan. Dan gak cuma di leher aja ya teman-teman, jadi mereka ini juga akan memasang kawat kuningan itu di bagian kakinya. Ketika usia mereka bertambah, maka jumlah kawat yang dipasang di lehernya juga akan semakin banyak. Berat dari kalung kawat ini akan mendorong tulang selangka turun dan menekan tulang rusuk, sehingga leher akan menjadi lebih panjang dari waktu ke waktu. Konon, kalung dari kawat ini juga dapat menghindarkan para wanita dari binatang buas. Terlebih pada zaman dahulu, suku Karen kerap hidup berpindah-pindah di area pelosok dan memungkinkan mereka untuk bertemu dengan binatang buas. Kawat yang mereka gunakan berasal dari kuningan, jadi kawat tersebut tidak membahayakan dan tidak akan berkarat sehingga mereka bisa memakainya selama mungkin. Yang kedua, menari bersama mayat. Menari bersama mayat atau famidihana merupakan tradisi turun-temurun di beberapa daerah di Madagaskar. Ritual ini biasanya dilakukan pada Juni hingga September. Bagi kepercayaan mereka, ritual ini memiliki makna tersendiri dan sangat sakral. Nah, gak cuma nari doang, mereka juga mengganti kain yang menyelimuti mayat tersebut, kemudian mereka akan bernyanyi dan tertawa. Banyak suku di sana percaya bahwa Famadihana adalah perwujudan rasa cinta terhadap keluarga yang telah meninggal. Dan seperti halnya upacara lain, kehadiran semua anggota keluarga disertai dengan bawaan yang banyak pula seperti daging, sup, permen, minuman, dan sebagainya. Dan bagi para wisatawan yang menyaksikan tradisi ini, mereka akan merasakan hal-hal yang sangat menyeramkan ya. Ya iyalah, ngelihat orang nari sama mayat. Kalau kalian mau nggak tuh ngelihat yang begitu? Coba komen di bawah ya. Yang ketiga, Hari Thaipusam dari suku Tamil. Hari Thaipusam diperingati masyarakat Hindu di India, Malaysia, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, dan sebagainya. Mayoritas orang-orangnya merupakan keturunan suku Tamil dari bangsa Dravida yang berasal dari Asia Selatan. Thaipusam sendiri berasal dari kata Thai yang artinya bulan, dan Pusam yang berarti bintang. Festival ini biasanya jatuh pada bulan purnama dan dirayakan di minggu terakhir Januari sampai awal Februari, tergantung kesamaan yang terjadi antara bumi, bulan, dan matahari. Dan perayaan ini teman-teman bisa berlangsung 3 hari sampai 4 hari. Thaipusam digelar untuk menghormati dewa perang Hindu, yaitu Murugan,
sebagai bukti penghormatan dan penebusan dosa. Kegiatan ini mengkolaborasikan praktik keagamaan dan tindik pada tubuh. Para pemuja biasanya akan berjalan berarakan dari satu kuil ke kuil lainnya dengan tubuh yang tertusuk benda tajam seperti jarum, besi, hingga kail pancing sebagai perlambang pengorbanan dan penghormatan mereka. Hal ini dilakukan para pemujanya untuk meminta imbalan atas doa mereka, seperti kesembuhan dari penyakit, penebusan dosa, atau agar permintaannya terkabul. Yang menakjubkan dari festival ini adalah para pemuja yang ditindik dengan benda tajam ini tidak akan mengeluarkan darah, ya setetes pun, dan juga tidak akan ada bekas luka. Tapi secara logika mungkin gak sih? Selanjutnya, Hanami Jepang. Di Jepang, terdapat sebuah tradisi bernama Hanami di saat pohon sakura mulai berbunga. Awalnya, kegiatan ini berasal dari keluarga bangsawan, lalu menyebar ke kalangan samurai hingga masyarakat luas. Tanggal festival Hanami ditentukan berdasarkan tanggal perkiraan mekarnya sakura, dan bisa berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Namun, sebagian besar festival diadakan dari Maret hingga Mei. Tradisi ini telah dimulai ribuan tahun yang lalu saat para bangsawan duduk menikmati bunga sakura yang bermekaran sambil menulis puisi. Tidak seperti budaya kaum aristokrat, orang-orang Jepang modern menyisipkan beragam aktivitas yang menyenangkan dalam Hanami. Mereka membuat semacam budaya piknik, makan, minum, termasuk berpesta barbeque di bawah pohon sakura. Namun, berbeda dengan sekarang, dulu masyarakat Jepang berkumpul di bawah pohon sakura untuk membuat puisi klasik. Hanya ada beberapa lokasi untuk Hanami, yaitu Tokyo, Osaka, Nagoya, Hiroshima, Kyoto, dan lain-lain. Selanjutnya, Tulip Time, Belanda. Di Belanda, mereka menyambut mekarnya bunga tulip dengan tradisi Tulip Time. Acara berlangsung mulai 5 sampai 13 Mei dengan cara menggelar parade. Masyarakat lokal akan mengenakan pakaian tradisional Belanda, menari bersama pasangan, hingga menyanyikan lagu khas. Saat ini, Tulip Time Festival telah menjelma menjadi festival terpadu yang mengangkat tema bunga tulip dan budaya serta tradisi Belanda. Hal ini tampak dalam penyelenggaraan parade bunga tulip dan budaya, peragaan kostum, dan tarian tradisional Belanda seperti klompen dance, serta sajian kuliner khas negeri kincir angin tersebut. Keindahan bunga tulip pada Tulip Time Festival dapat dinikmati di berbagai lokasi di kota Holland. Pemerintah kota Holland menanam sekitar 200.000 bunga tulip di pusat kota dan berbagai taman kota, seperti Centennial Park. Bunga tulip pun ditanam di sepanjang jalan utama kota Holland dan membentuk tulip lanes. Keindahan bunga tulip tersebut akan semakin terasa pada saat parade budaya Belanda yang diselenggarakan dalam beberapa hari Tulip Time Festival. Selama 9 dekade penyelenggaraannya, Tulip Time Festival telah diganjari beragam penghargaan dunia. Tulip Time Festival masuk ke dalam top 20 events di dunia oleh International Festival and Events Association. Dia juga dinilai sebagai festival bunga terbaik tahun 2016 oleh USA Today dan kemudian mendapatkan penghargaan sebagai 2017 Tulip Festival of the Year dari World Tulip Summit Society, yaitu kumpulan pecinta dan penyelenggara festival tulip di dunia. Well, kalau Tulip Time ini tuh sebenarnya udah masuk ke dalam list aku untuk tempat yang sangat ingin aku kunjungi. Dan aku tuh udah pernah ke Belanda 2 kali ya. Dan dua-duanya aku gagal ngelihat tulip karena mungkin datang di saat yang tidak tepat, di saat tulipnya nggak lagi bermekaran gitu loh. Jadi ya sayang banget sampai sekarang masih belum kesampaian. Tapi doain ya teman-teman, mudah-mudahan aku ada kesempatan lagi untuk datang ke Belanda, ke Holland khususnya karena aku pengen banget lihat festival bunga tulip. By the way, kalian udah nonton belum sih vlog aku pas lagi di Belanda? Kalau belum nonton, please nonton dong, aku taruh ya linknya di description box. Aku jamin seru kok vlognya. Yang keenam, tato badan dari suku Kalinga, Filipina. Nah, layaknya suku di Kalimantan, suku Kalinga di Filipina ini juga punya tradisi menato tubuhnya. Tato diukir dengan cara dipukul dengan kayu pemukul dan tintanya terbuat dari gula dan jelagan. Setiap tato yang dibuat memiliki arti tersendiri. Bagi para wanita, tato merupakan perhiasan. Biasanya, para wanita menato bagian lengannya dengan motif garis-garis
dan juga di lehernya dengan bentuk kalung. Bagi para wanita di suku Kalinga, tato bagaikan perhiasan. Spesialnya lagi, mereka yang bertato menandakan sudah tanda matang dan siap dipinang. Sementara untuk para pria, tato merupakan simbol kejantanan dan kebanggaan. Biasanya para pria akan menato perut hingga dada, lengan, dan juga punggung mereka. Semakin banyak tato, maka semakin tinggi pula status mereka di suku Kalinga, Filipina. Motif tato suku Kalinga didominasi dengan garis dan tidak ada simbol hewan. Mereka masih ditato menggunakan alat tradisional yang menimbulkan rasa sakit. Jadi setelah ditato, biasanya tubuh mereka ini akan bengkak hingga 2 minggu lamanya. Aduh, kayaknya kalau misalnya pakai mesin yang udah canggih atau modern zaman sekarang aja gitu, kayaknya ngelihatnya sakit ya, apalagi kalau pakai alat tradisional. Gak kebayang tuh sakitnya kayak gimana. Tapi lebih sakit diputusin pacar pas lagi sayang-sayangnya sih. Menurut sejarahnya, tato suku Kalinga ini sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Jadi nggak heran ya kalau banyak pelancong atau wisatawan yang akan bertemu warga di sana dengan berbagai macam tato di tubuhnya. Yang ketujuh, Cheese Rolling Race, Inggris. Permainan yang diadakan di Coopers Hill, kota Gloucester, Provinsi Cotswolds, Inggris ini sudah berlangsung selama lebih dari 200 tahun. Permainan ini mulai dikenal dunia pariwisata pada awal tahun 2000. Tak jarang turis dari berbagai daerah dan negara ikut meramaikan festival ini. Dan tidak hanya jadi penonton, beberapa dari mereka malah tertantang untuk ikut jadi peserta. Ada lebih dari 15.000 wisatawan yang ikut meramaikan acara ini setiap tahunnya. Acara di bukit yang memiliki kemiringan hampir 30 derajat ini sempat kebanjiran protes dari pemerintah. Masalahnya, permainan mengejar keju ini banyak menimbulkan korban. Korban luka-luka dan patah tulang jadi pemandangan biasa. Untuk mengantisipasi kecelakaan selama acara, ada ambulans dan pertolongan pertama yang siap siaga menjaga selama berlangsungnya acara. Meski sudah tahu risiko yang akan dialami, masyarakat setempat dan juga turis sama sekali tidak khawatir. Mereka tetap mengejar keju dan tetap bersenang-senang setelahnya. Yang kedelapan, rambut tanduk dari suku Miao, China. Para perempuan di suku Miao Guizhou, Tiongkok punya tradisi unik dalam menata rambutnya. Mereka mengumpulkan rambut leluhurnya yang rontok untuk dijadikan konde. Setiap hiasan konde terdiri dari wol, linen, dan rambut leluhur yang dipasang pada tanduk binatang yang dibuat dari kayu. Kemudian dieratkan menggunakan pita putih. Alhasil, jika dilihat, wignya pun berbentuk tanduk yang besar. Hiasan kepala ini tidak dipakai setiap hari. Jadi cuma dipakai saat acara-acara tertentu seperti hari pernikahan atau hari raya. Mereka menganggap bahwa tradisi ini menjadi salah satu cara untuk menghormati leluhur mereka. Uniknya lagi, konde tersebut akan diwariskan secara turun-temurun dari ibu ke anak perempuannya. Dahulu, selain wanita suku Miao yang menggunakan hiasan kepala, kaum pria pun turut mengenakannya. Namun, lambat laun, laki-laki di suku ini meninggalkannya, sementara para perempuan tetap mempertahankannya. Yang kesembilan, menutup hidung dari suku Apatani, India. Para perempuan dari suku Apatani di India ini terkenal dengan dekorasi hidung mereka yang tidak biasa. Mereka menyumbat kedua lubang hidung dengan tipe, sebuah gumpalan tinta hitam yang dicampur dengan lemak babi dan butiran halus arang. Namun, bukan seperti kebanyakan tradisi kecantikan dari suku-suku dunia lainnya yang bertujuan agar tampak lebih cantik, suku Apatani ini sengaja membuat tampilan mereka tidak menarik. Kok gitu ya? Jadi sayangnya kecantikan mereka sering membawa malapetaka. Mereka sering diculik oleh suku-suku tetangga untuk dijadikan istri. Dan untuk menghentikan ketakutan tersebut, para leluhur suku Apatani memulai tradisi untuk menato wajah berwarna hitam yang menjulur dari ujung dahi hingga dagu mereka dan menyumbat lubang hidung para perempuan dari usia belia. Jadi hal ini dilakukan supaya mereka tampak tidak menarik. Namun, pada 1970, praktik menyumbat hidung dan melukis tato suku Apatani di wajah sudah tidak lagi diperbolehkan oleh pemerintah India. Yang ke-10, meletakkan piring pada bibir
dari suku Mursi. Suku ini memiliki tradisi kecantikan dengan memakai piringan dari tanah liat yang didekorasi warna-warni di bagian bibir bawah. Piringan tersebut diberi nama dengan istilah Debi, menjadikannya sebagai karakteristik spesial bagi perempuan Mursi. Tapi teman-teman, fakta ini masih belum jelas ya apa teori dan latar belakang sebenarnya di balik tradisi kecantikan ini. Ada yang bilang bahwa laki-laki Mursi ingin melindungi para perempuan dengan cara membuat mereka tampak kurang menawan, mengingat ratusan hingga ribuan tahun lalu para perempuan di Afrika diperjualbelikan untuk dijadikan budak, sehingga hal tersebut bisa membuat mereka terbebas dari saudagar budak. Tapi entah benar atau enggak, tak dapat dipungkiri, tradisi ini masih berlanjut dan bisa ditemukan hingga hari ini. Proses untuk menggunakan piring di bibir ini pun harus melalui tahapan yang menyakitkan dan menyiksa. Saat seorang gadis sudah berusia 15 hingga 16 tahun, bibir bagian bawah mereka akan digunting. Di beberapa kasus, bahkan mereka harus menanggalkan 2 hingga 4 gigi bagian bawah untuk bisa mendapatkan bentuk yang maksimal. Proses pengguntingan tersebut biasanya dilakukan oleh ibu mereka atau wanita dewasa yang mereka percaya. Luka dari proses pengguntingan tersebut akan disumbat dengan potongan kayu sampai sembuh dan kering. Dan biasanya luka tersebut akan pulih dalam waktu 2-3 bulan. Selain ornamen piringan tanah liat di bibir, perempuan Mursi juga mengecat wajah dan tubuh mereka. Tak jarang, mereka mengenakan berbagai dekorasi seperti manik-manik, tanduk hewan, kain warna-warni, dan ornamen lainnya. Semakin ramai hiasan yang ada di tubuh, maka mereka akan merasa lebih menarik ya secara fisik. Hal tersebutlah yang membuat mereka mencolok, unik, dan spesial, mengingat mereka tinggal berdekatan dengan suku lain dari Afrika. Selanjutnya, tradisi Cimburi Jada. Di Bosnia dan Herzegovina ada tradisi unik bernama Cimburi Jada yang diselenggarakan untuk merayakan musim semi setiap tahunnya. Dalam tradisi ini, masyarakat akan berkumpul di tepi sungai Bosna di kota Zenica dan memasak telur dengan cara diorak-arik bersama-sama. Jumlah porsi yang dibuat pun terbilang banyak. Hal tersebut sengaja dilakukan karena nantinya sebagai menu makanan bersama. Pemilihan telur sebagai bahan yang dimasak sendiri dipilih sebagai simbol kehidupan baru dan menjadi pertanda musim baru akan dimulai. Dan ketika matang, telur ini bisa dimakan oleh siapapun tanpa harus membayar. Biasanya tradisi ini dilakukan di tepi sungai setiap bulan Maret pada musim semi. Karena perayaannya yang unik, bukan hanya wisatawan domestik saja yang turut berpartisipasi, tetapi juga mancanegara. By the way, kok aku jadi keinget film Midsommar ya? Kan itu juga tradisi untuk menyambut musim semi nggak sih? Iya nggak sih? Kalian udah pernah belum nonton Midsommar? Coba komen di bawah. Yang ke-13, El Kolako. Beralih lagi ke benua Eropa, ritual El Kolako dilakukan setiap tahunnya, tepatnya pada pertengahan bulan Juni. Ritual ini diawali dengan menaruh bayi-bayi dari desa setempat yang berumur kurang dari 1 tahun di kasur yang diletakkan di tengah jalan. Nantinya, orang tua dari bayi tersebut akan mengawasi tidak jauh dari tempat para bayi berada. Kemudian, akan ada beberapa pria yang berlari dengan kostum tradisional yang berwarna kuning dan merah sambil menggenggam cambuk di tangan serta topeng yang menutupi wajahnya. Pria itu diibaratkan sebagai iblis dan disebut dengan kolako. Tugasnya yaitu melompati bayi-bayi yang ditaruh di tengah jalan tadi. Setelah berhasil dilompati, para orang tua akan menaburkan bunga mawar ke bayi-bayi tersebut. Kemudian mereka akan menggendong dan membawanya. Ritual yang telah dilakukan sejak tahun 1620-an itu biasanya digelar 60 hari setelah Paskah. Penduduk setempat percaya, kejahatan bisa membuat bayi terkena dosa dan harus segera dibersihkan dengan cara melakukan ritual ini. Lebih dari sekedar upacara biasa, ritual ini pun menjelma menjadi atraksi wisata menarik yang memancing minat para wisatawan untuk melihat prosesi tersebut. Selanjutnya, tradisi unik menajamkan gigi dari Mentawai, Indonesia. Bagi anak gadis di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Indonesia, usia akhir balik merupakan waktu di mana mereka harus melakukan tradisi dari nenek moyang. Jika orang awam mendengar atau bahkan melihat langsung, tradisi ini tentu saja membuat ngilu, karena perempuan yang memasuki usia akil balik harus menajamkan giginya
agar terlihat lebih cantik. Tujuan kerik gigi ialah untuk terlihat cantik dan menarik di mata pria di sekelilingnya. Selain itu, kerik gigi juga sebagai penanda kedewasaan wanita dan dipercaya juga akan memberikan kebahagiaan dan kedamaian. Proses penajaman gigi atau disebut kerik gigi dilakukan secara tradisional, yaitu menggunakan pahat dan batu tanpa obat bius sama sekali. Selain menajamkan gigi, gadis-gadis mentawai biasanya akan mengukir seluruh tubuh mereka dengan tato agar mereka bahagia dan panjang umur. Yang ke-15, tradisi berbagi istri dari Himalaya. Tradisi unik di dunia kali ini berasal dari Himalaya, Nepal. Ada satu tradisi seks yang cukup aneh dan masih dilakukan setiap tahunnya. Dalam tradisi ini, para pria yang sudah menikah memperbolehkan istri mereka untuk dipinjam atau disebut juga tradisi berbagi istri. Konon, berbagi istri punya pengaruh cukup besar bagi kelangsungan hidup masyarakat di sana. Awal mula tradisi ini ada karena lahan bertani di Himalaya masih sangat minim. Alhasil, jalan keluarnya dengan cara membuat anak dari istri-istri orang lain. Tujuannya adalah agar di kemudian hari anak-anak tersebut menjadi saudara dan dapat saling berbagi lahan bertani karena mereka menjadi saudara. Nah, itu dia 15 tradisi unik di dunia versi cerita. Tradisi mana nih yang menurut kalian paling unik di video kali ini? Coba komen di bawah. Oke, sekian untuk video cerita kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang lengkap, kurang tepat, atau kalian punya informasi tambahan, silahkan komen atau koreksi aja di bawah biar kita bisa saling sharing. Thank you so much for watching. Please subscribe dan juga turn on post notifications ya, supaya nggak ketinggalan video-video menarik dari aku. I love you all and I'll see you guys in my next video. Bye!